dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku dimanapun Anda berada, saat ini saya di Warung Bambu ya Pak? Bumi Bambu, tempatnya di Cibinong ya, dekat perumahan Bogor Indah, Pakansari. Sahabat, saya kumpul sama teman-teman saya, ini ada kawan saya ini adalah kawan saya semuanya yang selama ini berjuang, selama ini mencari nafkah, selama ini dengan mulai dari betul-betul dari nol. Jadi di sini tidak ada orang yang mulai dari atas tapi semua dari nol, tapi alhamdulillah dengan perjuangan yang sangat tulus, perjuangan dengan ikhlas dan perjuangan yang selalu berserah sama Allah, dan alhamdulillah sekarang hasilnya luar biasa. Dan salah satunya sahabat saya ini sekarang punya tempat usaha, yaitu di sini tempat wisata, di wisata bambu, wisata kampung ala-ala Jogja begitu, diboyong dari Jogja ke sini. Dan beliau adalah sahabat saya yang namanya Pak Jumakir. Dan saat ini mereka mengelola sendiri dengan timnya, tidak diserahkan ke IO dan semuanya dikelola dengan baik. Beliau ini kalau melihat sejarah masa lalunya ya saya katakan agak sulit, tapi dengan perjuangan yang tulus, perjuangan dengan ikhlas, berserah diri sama Allah, dan semuanya melewati orang-orang yang pernah meremehkan. Dalam arti dulu orang meremehkan nggak diambil hati atau nggak sakit hati, tapi diremehkan dia memacu atau vitamin untuk mereka bangkit dan jadi orang sukses. Kira-kira itu Pak Jumakir. Assalamualaikum Pak Jumakir. Waalaikumsalam. Berapa bulan ini Pak Jumakir tempat usaha ini berjalan? Proses dari bulan Agustus saja. Dari Agustus sampai sekarang ya Pak? 2020, ya betul. Berarti hampir setahun ya Pak ya? Hampir setahun. Sahabat, hampir setahun Pak Jumakir ini membangun tempat usaha ini, dan alhamdulillah sekarang bisa dinikmati bersama-sama. Jadi sahabatku, begini maksud saya, kita jangan pernah rendah hati, jangan pernah merasa resah dalam hati kita kalau kita belum berhasil, karena pada dasarnya berhasil itu urusan Tuhan, tugas kita adalah hanya berusaha. Sahabat, jadi begini, banyak orang-orang di muka bumi ini atau di negeri kita ini, kalau ada orang yang di bawah itu selalu diremehkan, kalau orang yang ilmunya rendah diremehkan, apalagi kalau kerjanya rendahan dan juga sekolahnya rendahan, dan apalagi ilmu ekonominya sangat rendah, itu pasti dianaktirikan atau dianggap rendah. Tapi nggak usah kecil hati sahabat, walaupun kita direndahkan, tapi Tuhan tidak pernah merendahkan umatnya selama kita mau berjuang. Siapapun yang mau berjuang tentang kebaikan, insya Allah Allah akan memberikan jalan kemudahan, tentunya dengan doa, dengan usaha, dengan sepenuh tenaga, semangat. Tidak perlu sakit hati dengan ejekan, tidak perlu sakit hati orang nyinyir, karena nyinyiran itu bagian vitamin buat kita untuk maju. Dan insya Allah orang-orang nyinyir kita tuh biasanya kan berputar dan akhirnya di bawah sahabat. Dan kita buktikan teman-teman saya ini perjuangannya luar biasa, dan saya tahu persis karena ini kawan-kawan dekat saya, dan sekarang luar biasa. Pak Jumakir, kira-kira omsetnya awal-awal di situ berapa Pak Jumakir? Kalau untuk saya ya, kalau untuk omset untuk saat pertama membangun ya lumayan, artinya lumayan bisa untuk menutup operasional dalam keseharian. Sahabat, pertama buka bisa menutup operasional dalam seharian. Sahabatku, operasionalnya tidak kecil karena di sini perlu bayar ini, bayar itu dan sebagainya, tapi hasilnya ada. Padahal kalau dilihat ini daerahnya di dalam sahabat, ini daerahnya di dalam dan tempatnya aksesnya akses dalam, tapi orang-orang mencari yang di dalam ini, yang membawa kesejukan, kedamaian, makan di sini, ngumpul di sini. Dan alhamdulillah banyak kafe-kafe di depan kita, nanti kita akan ambil gambarnya. Dan ternyata sekarang punya hasil yang luar biasa Pak ya. Dan itu kios-kios itu berapa sewanya sebulan? Satu bulan 300.000. Ada 300.000. Ada 10 unit sahabat, sudah ketahuan kan? 300.000 10 unit. Ini bukan di tengah kota sahabat, ini bukan di Jakarta, tapi ini daerah agak pinggir, tapi luar biasa. Segitu sudah luar biasa. Pak Jumakir, dulu kehidupan Bapak kan ya saya kira saya tahu lah, kurang agak sedikit menganaktiri atau meremehkan dalam bahasa. Apa yang dirasa Pak Jumakir saat itu? Yang jelas saya tidak pernah merasa sakit hati dengan ejekan orang, tidak pernah merasa membuat diri kita itu menjadi dendam, tapi itu jadikan sebuah motivasi kita untuk kita jauh bisa menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu tantangan buat kita, cambuk buat kita. Alhamdulillah tuh. Jadi sahabat tuh gini yang dimaksudkan. Agama itu mengajarkan jangan pernah orang itu sakit hati jadinya seorang pemaaf. Karena orang pemaaf itu paling tidak kita sudah nabung pahala, nabung kesehatan, dan pasti kesuksesan di depan mata.
Tapi orang-orang pendendam, orang sakit hati itu sama aja menabung penyakit dan menabung jurang kesulitan buat dirinya sendiri. Itulah kira-kira sebelah Pak Jumagir namanya Pak Naryo ya Pak ya? Ya, Pak Naryo ini adalah kawannya Pak Jumagir. Gimana sih Pak dulu Pak Jumagir ini gimana gitu bisa begini gitu? Pak Jumagir itu kawan saya udah puluhan tahun Pak. Saya tahu dari awal Pak. Dari nol ya Pak ya? Dari nol Pak. Memang Pak Jumagir itu orangnya gimana Pak ya? Ulet gitu. Ya, paling sabar, ulet, tekun ya. Ya akhirnya bisa jelas seperti itu. Alhamdulillah. Ya, Orang ulet pasti ada hasilnya. Jadi kalau orang yang sok-sokan karena warisan, karena pemberian biasanya habis. Tapi kalau ulet dari nol tahu-tahu akan malah naik. Tapi kalau dari atas malah jatuh habis. Sekarang sebelah saya ini Pak Udi ini pengunjung. Pak Udi ini pengunjung juga kawan saya. Pendapat Pak Haji melihat tempat ini apa Pak pendapatnya dengan perjuangannya Bapak ini? Kira-kira apa dengan melihat ini? Ya kalau saya pribadi merasa ya istilahnya mensyukurin ya apa yang pernah dia capek selama ini dengan perjuangan, dengan keikhlasan. Mudah-mudahan semua ini akan menjadikan contoh ya, contoh bagi orang-orang yang bahasanya yang belum pernah berhasil, tapi jangan sekali-kali meremehkan ya kan. Tapi alhamdulillah selama ini Bapak saya lihat sudah menunjukkan ya dengan keberhasilan, dengan perjuangan yang mudah-mudahan dengan perjuangan ini membawa barokah yang jelas kan gitu. Apa pesan-pesannya Pak buat Bapak? Ya pesan-pesannya misalnya apa yang pernah dulu dan sekarang ini kan istilahnya kan bilang udah mulai mendapat keberhasilan ya. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya lebih maju ya. Ini saya lihat lokasinya Luar biasa ya Pak masih ya? kebetulan masih ada Pembangunan, lokasi yang perlu Perbaiki. diperbaikin dan istilahnya mungkin kedepannya bisa lebih maju. Amin, amin. Jadi semua ada kesan ya kan. Pak Naryo, apa Pak pendapatnya kira-kira? Sekarang apa saran yang terbaik buat Pak Jumagir untuk saat ini? saran saya buat Pak Jumagir ke depannya ya lebih giat lagi untuk usahanya. Mungkin ada ide-ide yang lebih kreatif untuk majukan usahanya ke depannya. Mungkin buat orang-orang sekitar sini ada tempat bermain atau makan di warung-warung sekitar sini bisa ke tempat Pak Jumagir. Sekarang apa Pak Jumagir yang akan dikembangkan ke depannya dan apa misinya ke depan setelah jadi begini? Ya, pengembangan untuk ke depan tentunya saya selalu mengedepankan kemaslahatan, artinya di sisi lain mencari uang tapi di sisi lain adalah untuk sedekah, baik sedekah tempat, waktu ataupun apa. Jadi saya tidak murni bisnis, tapi bagaimana sisa hidup saya ini akan bisa saya bermanfaat untuk orang lain. Apapun yang bisa saya perjuangkan untuk orang lain, itulah visi dan misi saya. Jadi saya sudah tidak terlalu berharap yang ini tidak, tapi sisa ini akan saya syukuri. Salah satu syukur adalah saya membentuk sebuah tempat arena wisata ini semurah mungkin dan bisa bermanfaat untuk orang sekitarnya. Terima kasih Pak Jumagir, sahabatku. Jadi apa yang kita petik hari ini, apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat kita tadi, jadi intinya hidup ini semakin tua jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Harta pasti kita cari karena tanpa harta kita pun juga akan lumpuh. Tapi sahabat, harta bukan segala-galanya. Tapi bagaimana kita punya tabungan akhirat itu sendiri, yaitu dengan berbuat, dengan melakukan apapun yang kira-kira bermanfaat untuk lingkungan paling tidak. Syukur-syukur untuk bangsa ini. Sahabatku, sekali lagi, mulai hari ini marilah kita berbuat untuk kebaikan. Semoga Allah selalu mencatat kebaikan kita. Dan tentunya kalau kita mau beramal belum mampu, kalau kita memberi ilmu belum bisa, ataupun kita belum cukup dalam agama kita sambil belajar dan kita bisa beramal dengan keahlian-keahlian yang kita miliki. Contohnya dengan ini, yang tempat ini. Terima kasih sahabatku. Bila Bapak Ibu ingin berkunjung di Wisata Bambu, ya Wisata Bambu ya Pak, silakan datang. Tidak jauh dari Cibinong,
tidak jauh dari perumahan Bogor Indah ya, Bogor Asri, Pakansari atau dari Pakansari. Saya kira itu aja sahabatku, terima kasih atas pertemuannya hari ini, nanti bisa disambung lagi. Yang salah dari saya pribadi dan dari kawan-kawan, mohon doanya semoga tambah sehat, tambah berkah, tambah berhasil, dan kita semuanya semoga bahagia dunia akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.